Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan suasana yang lebih berbahagia. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, semoga senantiasa tetap dalam maunah serta hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawatullah wassalamu semoga tetap terlimpahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan kelak nanti di yaumil qiyamah syafaatnya. Ya baik, mahasiswa yang berbahagia, kita akan melanjutkan materi yang terdahulu, yaitu tentang bab sholat. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin adh-dhahirin wa ashabil akramin innallaha yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yadafa'una ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim wa nakhussu khususan ila mu'allifi hadzal kitab mabati fiqh al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatus sabiyyi utawi iki iku bab mertelaake salate bocah cilik. Utawi iki iku bab mertelaake salate bocah cilik. Yuk maru den perintah. Yuk maru den perintah sapa as-sabiyu bocah cilik. Sapa as-sabiyu bocah cilik bis sholati kelawan nglakoni salat. Bis sholati kelawan nglakoni salat. Lisab'in ing dalem sakwise umur 7 taun. Lisab'in ing dalem sakwise umur 7 taun. Wa yudrabu lanten pukul sapa sobi, lanten pukul sapa sobi ala tarkiha ing atase tinggal salat. Ala tarkiha ing atase tinggal salat li asyrin ing dalem sakwise umur 10 taun. Li asyrin ing dalem sakwise umur 10 taun. Li qaulihi krana dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Muru perintah sapa sira kabeh. Muru perintah sapa sira kabeh auladakum ing pira-pira anak sira kabeh. Auladakum ing pira-pira anak sira kabeh bis sholati kelawan salat. Bis sholati kelawan salat. Wa hum halih utawi aulad. Wahum halih utawi aulad iku abna'u sab'i sinina pira-pira anak umur 7 tahun. Iku abna'u sab'i sinina pira-pira anak umur 7 tahun atau pitu pira-pira tahun. Wonten nggih saged. Wadribuhum lan mukula sapa sira kabeh. Wadribuhum lan padha mukula sapa sira kabeh ing aulad. Mukula sira kabeh ing aulad alaiha ing atase tinggal salat. Alaiha ing atase tinggal salat wahum halih utawi aulad. Wahum halih utawi aulad iku abna'u asyrin pira-pira anak kang umur 10 tahun. Iku abna'u asyrin pira-pira anak umur 10 tahun. Al hadis nerusno sapa sira ing hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang menjelaskan tentang sholatnya anak kecil, bahwasanya begitu pentingnya sholat, ya. Sholat ini tidak ada dalam agama lain. Kita tahu seperti halnya puasa, zakat, sedekah itu di agama-agama lain ada. Akan tetapi kalau sholat ini hanya terdapat pada agama Islam saja. Jadi
kita harus menanamkan sejak dini tentang pentingnya sholat 5 waktu. Bab yang akan kita bahas kali ini adalah tentang sholatnya anak kecil. Yu'maru as-sabi bisolah li syab'in. Bahasanya anak kecil ini diperintahkan untuk melaksanakan sholat atau melakukan sholat ketika dia itu masih berumur 7 tahun. Artinya di sini sebagai tarbiyah saja, sebagai pembelajaran, bimbingan agar supaya nanti kelak dia itu kalau sudah besar, sudah dewasa nanti bisa terbiasa dengan kebiasaan yang dia lakukan. Wa yudrabu ala tarkiha li ashrin, kemudian dipukul ketika dia itu meninggalkan sholat ketika dia sudah berumur 10 tahun. Maksud dipukul di sini adalah pukulan yang di situ tidak sampai menyakitkan, tidak sampai melukai, ya. Kita bisa mengarah-arah sendiri sebatas mana pukulan yang kita terapkan atau hukuman atau takziran yang kita aplikasikan ini sekemampuan kita, sekiranya nanti bisa untuk membuat dia itu merasa jera atau dia itu merasa takut kalau dia itu tidak melaksanakan sholat nanti akan kena takzir, akan kena hukuman. Jadi pukulan di sini adalah sekedar pukulan yang di situ membuat si sobi ini mau untuk melakukan sholat. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad bahwasanya muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinina. Perintahkanlah anak-anak kamu sekalian dengan melaksanakan sholat 5 waktu sementara dia itu masih berumur 7 tahun. Kemudian wadribuhum 'alaiha, kemudian pukullah dia ketika wahum abna'u ashrin, ketika dia itu sudah mencapai umur 10 tahun. Ini hadis di sini merupakan sebagai barometer kita. Kalau untuk laki-laki ini umur baliknya ini adalah 15 tahun. Jadi ini merupakan ancang-ancang kita agar supaya anak kita nanti itu bisa terbiasa sebelum masa balik ini dia sudah terbiasa dengan melakukan sholat. Ya. Al-hadis, bacalah hadis di atas sesuai dengan kitabnya. Nanti bisa dilihat di kitab-kitab hadis yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sihhatis sholati, utawi iki iku bab mertelakake pira-pira syarat sae salat. Utawi iki iku bab mertelakake pira-pira syarat sae salat. Al-awalu utawi kang awal iku thaharatul badani, sucine badan utawa sucine awak. Iku thaharatul badani, sucine badan utawa awak, minal hadatsaini saking hadas loro. Minal hadatsaini saking hadas loro, yaitu berupa hadas kecil dan juga hadas besar. Kita terbebas dari kedua hadas ini. Wa thaharatul badani, lan sucine badan atau awak, lan sucine badan, wasaubi lan sucine pakaian, wasaubi lan sucine pakaian, wal makani lan sucine panggonan, wal makani lan sucine panggonan, minal khobathi saking najis, minal khobasi saking najis. Liqaulihi krana dawuh Gusti Kanjeng Nabi, liqaulihi krana dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin, la yaqbalu oran rimo, la yaqbalu oran rimo sapa Allahu Gusti Allah sholatan ing salat, sholatan ing salat bi ghairi tahurin kelawan tanpa sesuci, atau bi ghairi tahurin kelawan tanpa suci. Syarat-syarat sahnya sholat. Yang pertama yaitu sucinya badan dari dua hadas. Yang pertama yang harus kita perhatikan untuk menunjang sahnya kita melakukan sholat, yang pertama adalah kita suci dari kedua hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua,
sucinya badan, sucinya pakaian, dan juga sucinya tempat yang kita gunakan untuk sholat. Ini semuanya harus terbebas dari yang namanya najis. Kita sudah suci dari hadis. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berpijak pada hadis Nabi yang berbunyi la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin, bahwasanya Allah itu tidak menerima sholatnya seseorang jika tidak dalam keadaan suci, ya. Semisal badan kita terbebas dari hadas kecil, hadas besar, pakaian kita juga, akan tapi panggonan atau tempat yang kita gunakan ini kok ada najisnya, maka ini juga tidak bisa memberikan keabsahan kepada sholat yang kita kerjakan. Jadi semuanya meliputi badan, pakaian, dan juga tempat, ini semuanya harus terbebas dari najis. Yang kedua, atsani utawi kang kaping pindho iku satrul aurati, nutupi aurat. Iku satrul aurati, nutupi aurat, liqaulihi krana dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza shallaita, ing dalem nalikane salat sapa sira, ing dalem nalikane salat sapa sira, fi thaubin, ing dalem dodot utawa pakaian, fi thaubin, ing dalem dodot utawa pakaian, wahidin kang siji, fa ingkana mongko lamun ana apa thaub, fa ingkana mongko lamun ana apa thaub, iku wasian kang amba, iku wasian kang amba, faltakhif mongko ngeculno sapa sira, faltakhif ngeten, faltakhif mongko ngemulno sapa sira, mongko ngemulno sapa sira, bihi kelawan thaub, bihi kelawan thaub, wa ingkana lan lamun ana apa thaub, lamun ana apa thaub, iku dayyikon kang rupak, iku dayyikon kang rupak, fatazir mongko gawe tapih sapa sira, fatazir mongko gawe tapih utawa tapian sapa sira, bihi kelawan thaub, bihi kelawan thaub. Wa qaulihi, lan dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu ora nrimo, la yaqbalu ora nrimo sapa Allah Gusti Allah, sapa Allah Gusti Allah, salata haidin, ing salate wong wadon kang haid, ing salate wong wadon kang haid, illa bi khimarin, kejaba kelawan nutupi aurat, illa bi khimarin, kejaba utawa angin kelawan nutupi aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua dari syarat-syarat sahnya sholat yaitu kita menutup aurat. Aurat untuk laki-laki ini sebatas pusar sampai kedua lutut, ya. Ini untuk batasan laki-laki. Akan tapi kalau perempuan ini seluruh anggota badan ini termasuk aurat kecuali muka dan juga kedua telapak tangan. Sesuai dengan dawahnya Nabi, idza shallaita fi thawbin wahidin, ketika kamu sekalian ini mempunyai satu kain, ya, satu kain, fa in kana wasi'an, apabila kain tersebut ini kok lebar, ya faltakhif bihi, maka buatlah seperti halnya bisa menutupi seluruh anggota badan. Jadi meskipun laki-laki itu batasannya hanya sebatas pusar dan kedua lutut, maka kalau kita mempunyai kain yang cukup lebar atau besar, maka bisa langsung kita gunakan layaknya kita memakai selimut, ya, layaknya kita memakai selimut. Jadi seluruh anggota tubuhnya ini tertutupi oleh kain tersebut. Wa in kana dayyiqan fatazir bihi, maka apabila kain tersebut ini kok sempit, fatazir bihi, maka buatlah tapih atau hanya sekedar dibuat sarung, itu ya, sarung yang bisa menutupi antara pusar dan juga kedua lututnya ini tadi. Kemudian Nabi bersabda bahwasanya la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin.
Allah tidak akan menerima sholatnya perempuan yang dalam keadaan menstruasi kecuali dengan penutup aurat, ya. Jadi ini merupakan penjabaran dari hadis di atas, bahwasanya kalaupun toh di situ tidak ada pakaian yang mampu menutupi seluruh tubuh, artinya tidak ada mukena yang bisa kita gunakan, adanya cuma kain kok hanya sempit, hanya sedikit, maka kita cukupkan untuk yang kita tutupi hanya sebatas auratnya saja, ya. Akan tapi di sini harus pada tempat yang di situ benar-benar tertutup, benar-benar tidak ada orang sama sekali, tidak ada yang melihat sama sekali. Ini persyaratan dari perempuan yang di situ sedang keadaan tidak mempunyai pakaian atau mukena yang bisa menutupi aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Atal itu utawi kang kaping 3 iku ma'rifatu dukhulil waqti, ngaweruhi manjinge waktu salat. Iku ma'rifatu dukhulil waqti, ngaweruhi manjinge waktu salat. Fa in jahilahu, mongko lamun bodho utawa ora ngerti sapa musolli ing wektu. Fa in jahilahu, mongko ora ngerti sapa musolli ing waktu, wajaba mongko wajib apa al ijtihadu nemen-nemeni ngaweruhi wektune salat. Apa al ijtihadu nemen-nemeni ngaweruhi wektune salat. Wat tahari lan tegese nemen-nemeni ngaweruhi wektune salat. Lan tegese nemen-nemeni ngaweruhi wektune salat. Liqaulihi karena dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu as-salata liwaqtiha. Shallu padha salata sapa sira kabeh. Shallu padha salata utawa nglakonana salat sapa sira kabeh. As-salata ing salat. As-salata ing salat liwaqtiha ing dalam wektune salat. Liwaqtiha ing dalam wektune salat. Yang ketiga dari syarat sahnya kita melakukan sholat yaitu mengetahui akan masuknya atau manjingnya waktu sholat. Jadi kita harus mengetahui mana itu yang namanya sholat duhur, sholat asar, maghrib dan seterusnya, kita harus tahu. Karena dalam niat sholat itu ada yang namanya ta'yin, penentuan sholat yang kita kerjakan, apakah kita itu melaksanakan sholat duhur atau asar atau maghrib, ini ya, yang namanya dukhulil waktu atau masuknya waktu sholat. Mengetahui waktunya mengetahui masuknya waktu sholat. Fa'in jahilahu, apabila orang tersebut itu tidak mengetahui waktu yang sudah dilewati, artinya dia itu tidak mengetahui akan waktunya, maka wajib al-istihad, maka dia wajib untuk beristihad bahwasanya jam-jam sekian ini sudah masuk waktu duhur, semisal sudah masuk waktu asar, contohnya seperti itu. Jadi kita harus beristihad bahwasanya waktu saat ini adalah waktunya duhur, waktunya sholat asar, ini yang namanya istihad. Dan Nabi bersabda bahwasanya shollu as-sholata liwaqtiha, sholatlah kalian pada waktunya, pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u taikang kaping 4 iku istiqbalul kiblati, madhep kiblat. Iku istiqbalul kiblati, madhep kiblat, liqaulihi krana dawuh Gusti ngenten. Liqaulihi krana dawuh Gusti Allah Ta'ala halih maha luhur sapa Gusti Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Fawalli ngengokno sapa sira kabeh, ngenten. Fawalli ngengokno sapa sira wajhaka ing awak sira. Wajhaka ing awak sira satral masjidil harami ing arah-arahe Masjidil Haram.
syatral masjidil harami ing arah-arahe Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum lan ing dalem endi-endine nggon ana sapa sira kabeh. Wa haitsuma kuntum lan ing dalem endi-endine nggon ana sapa sira kabeh. Fawallu mongko ngengokno sapa sira kabeh. Fawallu mongko padha ngengokno sapa sira kabeh wujuhakum ing wajah sira kabeh utawa awak sira kabeh. Wujuhakum ing pira-pira awak sira kabeh satrahu ing arah-arahe Masjidil Haram. Satrahu ing arah-arahe Masjidil Haram. Yang keempat dari syarat sahnya sholat yaitu adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat atau kita arahkan pada arah-arahnya Masjidil Haram. Jadi yang namanya istiqbalul kiblah ini yang kita lakukan atau yang kita terapkan ini adalah bukan ainnya akan tapi kodrunya, arah-arahnya saja. Tidak harus pas istiqbalul kiblah, tidak harus pas kita menghadap kiblat, tidak, akan tapi cukup kita arah-arahkan saja. Fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram wa hatsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Hadapkanlah wajah kalian, ya, hadapkanlah pada arah-arahnya Masjidil Haram, atau di situ tempat di mana Ka'bah itu berada, ya. Jadi hadapkanlah kalian, tubuh kalian, ya, tubuh kalian menghadap kepada arah-arahnya kiblat. Jadi kiblat di sini adalah hanya sebatas arah-arah saja, bukan pas kita menghadap kiblat, tidak, akan tapi kita arah-arah saja di mana arah kiblat itu berada. Kemudian fawallu wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kamu berada maka ketika sholat hadapkanlah kalian pada arah-arahnya Masjidil Haram. Yang dimaksud dengan wajah di sini ini adalah tubuh kita. Jadi yang kita hadapkan ke arah Masjidil Haram ini bukan wajah kita, bukan, akan tapi adalah tubuh kita. Semisal kalau ada orang yang sakit, dia itu tidak bisa menoleh ke depan, semisal, maka sholatnya orang tersebut itu sah, ya. Karena yang dimaksud dengan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram ini adalah bukan wajahnya, bukan, akan tapi adalah tubuhnya. Jadi meskipun tubuhnya ini meskipun wajahnya ini menghadap ke utara semisal, atau wajahnya ke selatan, akan tapi kalau tubuhnya ini menghadap ke kiblat, ini dianggap sah, atau yang dimaksud dengan istiqbalul kiblah. Jadi bukan wajah, bukan, akan tapi tubuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihi lan dawe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kumta mongko ing dalem nalikane wis ngadeg sapa sira. Fa idza kumta mongko ing dalem nalikane wis ngadeg sapa sira ila sholati maring salat. Ila sholati maring salat fa asbil mongko nyampurnakno sapa sira. Fa asbil mongko nyampurnakno sapa sira al wudu'a ing wudu. Al wudu'a ing wudu thummastakbil mongko nuli madhepa sapa sira. Thummastakbil mongko nuli madhepa sapa sira al kiblata ing kiblat. Al kiblata ing kiblat fakabbir mongko takbira sapa sira. Fakabbir mongko takbira sapa sira. Kemudian Nabi bersabda, fa idza qumta ila shalah fa asbighal wudu'a. Ketika kalian hendak melaksanakan salat, hendak menunaikan salat, fa asbighal wudu'a, maka terlebih dahulu sempurnakanlah wudu, ya. Sempurnakanlah cara bersuci kalian semua. Thummastakbil, kemudian thummastakbil al-kiblata, maka segerakanlah untuk menghadap ke kiblat. Artinya bisa langsung menuju ke masjid atau ke mushola, atau kemudian sholatlah. Fakabir mongko nuli takbir, atau sholatlah kalian semua dengan menghadap kiblat dalam keadaan suci.
Ya mungkin seperti itu keterangan yang bisa saya sampaikan sedikit. Semoga bisa membawa manfaat, semoga bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.